Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin membuat video berbagi kepada sobat tani yang saat ini usia dari cabai Kopi Tani ini berkisaran sekitar 10 hari. Nanti di video yang berikutnya akan saya jelaskan bahwasanya tanggalnya kemarin saya lupa untuk mencatatnya, tapi harinya saya ingat. Nah, terus sudah berapa hari dari sekarang saya tidak bisa berbagi dengan jelas. Nanti di video berikutnya akan saya bagikan. Ini berkisaran kurang lebih 10 hari. Nah, dalam kondisi 10 hari seperti ini sobat tani. Nah, batang cabenya sudah seperti ini. Nah, kemarin banyak yang bertanya berapa jumlahnya. Ini berkisaran sekitar 11.000 lebih sobat tani. 11.000 lebih saya tanam cabai ini. Untuk tomatnya mungkin sekitar ya 3.000 ataupun 4.000 batang untuk tomatnya. Jadi berkisaran cabai 11.000 dan tomat berkisaran kurang lebih 3 ataupun 4.000. Nanti belum saya hitung dengan real, makanya di video berikutnya insya Allah akan saya bagikan kepada sobat tani berapa jumlahnya, sehingga di kolom komentar itu tidak banyak yang bertanya tentang berapa batang yang saya tanam pada periode 2021 akhir ini. Nah, di sini di usia yang kurang lebih 10 hari ini, kemarin saya semprot sobat tani, ini masih ada putih-putih di sini. Nah, kebetulan ini harinya hujan terus. Saya ngomongkan bahwasanya penanaman di 2021 akhir ini harinya hari hujan terus. Yang kondisi cabenya sudah seperti ini, maka saya akan berbagi pakai apa saya nyemprot kemarin. Karena apa? Di musim hujan dengan di musim panas sudah sering Kopi Tani sampaikan bahwasanya penyemprotannya sudah jauh berbeda, hampir bertolak belakang, ataupun ya kalau pemupukannya tentang pupuknya jelas bertolak belakang. Karena apa? Kalau di musim panas kita mencari kandungan nitrogen yang banyak untuk ya mensuplai dari tanaman kita, tapi kalau di musim hujan kembalinya ataupun sebaliknya kita kasih yaitu yang kandungan nitrogennya agak kecil, terus kita berikan kandungan P, K ataupun C-nya yang agak besar. Untuk C-nya sobat tani itu kalau sudah masa generatif. Jadi C itu yaitu kandungan kalsium sobat tani. Maka untuk K itu kalium, P fosfor ataupun fosfatnya ya. Terus N-nya itu adalah nitrogen. Maka kembali lagi untuk penanaman di musim hujan dengan di musim panas ini sungguh sangat jauh berbeda. Nah, ini Kopi Tani berbagi di musim hujan seperti ini. Kopi Tani yang biasanya mohon maaf saya belum menyentuhkan cabai saya yaitu dengan fungisida, tapi ini di usia di bawah 15 hari, di bawah 2 minggu sudah saya semprot 1 kali, yaitu dengan memakai fungisida. Kebetulan ini sobat tani bisa tahu kemarin anginnya besar sekali, itu batang tomat yang baru hidup aja disabet-sabetkan dengan anjirnya bisa mati. Itu belum ketali sobat tani. Yang sudah ditali alhamdulillah aman sobat tani. Nah, karena saya di sini ada tomatnya dan musimnya hujan, nah maka saya kemarin memakai yaitu fungisida dengan berbahan aktif Mancozeb, terus saya campur dengan yaitu metil thiofanat. Jadi ganda sobat tani. Ini trik yang seperti ini kalau sobat tani setuju oke, ya diikuti nggak masalah, tapi kalau tidak ya jangan diikuti. Karena apa? Banyak orang yang mencampur itu tidak pro. Nah, kalau Kopi Tani memang selalu seperti itu untuk penanaman yang agak luas ataupun ya lebih dari 1.000 batang, maka kalau kita nyemprotnya dewe-dewe itu sungguh yaitu berat untuk perawatannya. Jadi bisa sekaligus kalau misalkan 3 bahan aktif ataupun 3 pestisida, 3 macam merek dagang bisa sekali. Karena apa? Untuk menghemat dari tenaga ataupun air juga waktu. Karena yang dikerjakan tidak hanya nyemprot. Nah, di sini Kopi Tani akan berbagi tentang
pestisidanya. Untuk fungisidanya kemarin saya memakai, kembali lagi saya ulangi, yaitu Mancozeb. Merek dagangnya yaitu kemarin memakai Cadillac untuk Mancozebnya sebagai perawatannya, terus ataupun pencegahannya. Terus sebagai metil thiofanatnya saya memakai Topsin, dan saya selalu dalam budidaya cabai, entah ini pro dan kontranya nggak ngerti, saya selalu memakai yang sistemik metil thiofanat. Nah, kalau merek dagangnya macam-macam, tapi saya kebetulan memakai metil Topsin. Jadi mohon maaf, memakai Topsin itu sebagai sistemiknya. Kenapa saya memakai ganda? Karena untuk mengobati ataupun menjaga, karena musim hujan terus sebelum saya melakukan penyemprotan di interval berikutnya, itu yang sistemik masih bereaksi dan nanti sudah kesemprot lagi. Nah, jadi seperti itu dalam perawatan kobe tani ataupun dalam kobe tani berbudidaya pertanian, yang alhamdulillah sobat tani sudah tahu hasil-hasilnya ataupun ya dari jerih payah kobe tani di cabai, dari mulai yaitu pencampuran marsal sehingganya finish sampai habis. Dan di bagian sana sobat tani itu sudah hampir habis pemetikan yang ke-11 kali ya, untuk besoknya. Kemarin yang 10 kali, saya sebelumnya yang ke-10 kali bikin video, terus untuk pemetikan yang 10-nya tidak syuting, tapi untuk yang ke-11-nya itu belum. Tapi dalam waktu 2 hari ini insya Allah saya suruh kawan-kawan untuk yaitu memetiknya. Nah, ini sudah azan maghrib sobat tani, saya akan ke pondok dulu nanti, terus itu saya akan bikin videonya lagi. Nah, untuk insektisidanya sobat tani, insektisidanya saya berbagi dalam hal ini. Saya kemarin memakai Aktara. Karena apa? Di ujung-ujung dari cabai kobe tani ini ada seperti kutu kebul. Kalau tempat saya tuh ngomongnya itu wereng, tapi di wereng itu kan sebenarnya bukan seperti itu, tapi banyak orang yang menyebut seperti itu. Ada yang kutu kebul ataupun kutu loncat, yang di situ warnanya ada yang hijau, ada yang hitam di ujung-ujungnya, dan sehingganya apabila ada hari panas itu kencingnya, netes-netes di plastik itu mengkilat ataupun ya berair yang lengket seperti itu. Itu saya basmi kemarin dengan insektisida Aktara, merek dagangnya Aktara. Terus saya pakai fungisidanya sudah saya jelaskan, yaitu Mancozeb dan metil thiofanat. Terus saya memakai perekat. Sobat tani tahu perekatnya banyak sekali merek dagang dari perekat. Nah, untuk sobat tani yang bertanya tentang budidaya cabai karena ataupun terong, kemarin di YouTube ataupun di kolom komentar ada yang di WA-nya tempat saya itu suruh bikin tutorial tentang penanaman terong dan penanaman cabai. Jadi mohon maaf kalau tidak pas saya melakukan pekerjaan, sulit sekali sobat tani, apalagi yang seperti ini suruh bikin tutorial dari penaburan pupuk. Lah ini kan sudah saya tabur sobat tani, jadi tidak mungkin bisa. Makanya penjelasan sudah saya jelaskan, dan video yang ini sobat tani sudah saya upload sekitar 2 ataupun 3 kali ini sobat tani. Jadi nanti mungkin dari sobat tani tahu di channel Kobe Tani yang sudah panen cabenya ataupun terongnya, sehingganya dikira saya nyutingnya pada saat panen aja, padahal dari mulai peracikan marsal ataupun pencampuran marsal di semaian, perawatan semaian, sampai yaitu finish sampai di dalam karung cabai itu ataupun terong itu ada semuanya. Seperti sobat tani kalau masalah terong, ambil yang di video itu diambil 2 kali dalam 1 hari, itu dua mobil. Itu karena ya kami berbagi, itu ada yang sekali petik itu 1 ton, maka di situ ada judulnya. Kalau di bagian pemetikan terong di channel Kobe Tani ini, petik terong ke-13 kali, itu sobat tani bisa klik ataupun cari judulnya yang seperti itu dari Kobe Tani, maka insya Allah akan tahu. Terus dari
cara-cara perawatan ataupun penyemaian ataupun penaburan pupuk dan segala sesuatu pupuk-pupuknya ada semuanya. Bahkan kalau cabai yang di sana Sobat Tani yang sekarang sudah metikan ya lebih dari 10 kali itu, lebih dari 25 video yang saya bikin dari peracikan Marshall sampai ke jual. Jadi sebenarnya berbaginya sudah banyak, tapi kebetulan Sobat Tani tahu baru pas, yaitu yang di situ ketemu channel Kopi Tani pas sudah panen ataupun ya pas saya nyuting di situ sudah merah. Sebenarnya mohon maaf, dari peracikan Marshall sampai pencampuran Marshall sampai penanaman sampai anjir, tajar, terong itu semuanya ada juga. Cabai juga ada. Komplit. Bahkan saya sudah bikin lebih dari 25 video dalam satu periode penanaman yang di pertengahan 2021 kemarin, yang sekarang alhamdulillah dapat harga dan alhamdulillah sehat sampai finish. Sekarang masih metikan, yaitu sekitar 11 kali, yang ke 11 kali, terus itu masih berlanjut dan bahkan kemarin malah saya pupuk Sobat Tani. Mungkin videonya di berikutnya kalau nanti bisa berbuah 2 kali akan saya bikin juga. Kalau tidak, saya kemarin sudah bukan istilahnya pamitan, tapi sudah konsentrasi di bagian yang sini. Di belakang saya berdiri ini Sobat Tani, ini ada tanaman cabai yang luasnya seperti ini juga. Ya, ini jadi 2 kali lipat ini Sobat Tani. Nah, yang di belakang saya ini cabai rawit. Cabai rawit kemarin sudah saya bikin videonya. Nah, saya kira untuk berbaginya kali ini saya cukupkan di sini aja dulu, karena ini sudah waktunya malam dan itu sudah matahari sudah tenggelam Sobat Tani. Saya mau istirahat ya. Ini kebetulan ya mungkin saya bersih dan mandinya untuk sore hari ini saya mandi di ladang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.